Hey boy. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, blow up. I think I like it. 긴장은 down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widyasari dengan NIM A1A2211011. Saya dari kelas A dengan program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching untuk memenuhi tugas tengah semester UTS dengan mata kuliah Strategi dan Metode Pembelajaran Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adi Saputra. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Apakah sudah sarapan? Belum. Ada nyiapin Bu. Nggak usah diingetin. Beli stok harus beli minum. Jadi baiklah, di pertemuan awal ini apakah kultur kelasnya sudah dibagi? Udah Bu. Edi. Sebagai laki-laki, Edi silahkan pimpin doa dulu. Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama saya masing-masing. Berdoa mulai. Nah, selesai. Kita sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita absen dulu. Edi Setiadi, Saya Bu. Tiara Febrianti, Yuliza Anggreni, Sakit Bu. Mencaca ya Bu. Robiatul Azoya, hadir Bu. Maya Sapitri, Rahel, Laura, Nuzi Bu. Siapa lagi yang nggak ada? Ilham Bu. Mana dia? Kakinya patah di menekal Bu. Bisa main. Iya. Ya Allah. Berkelahi mereka Bu. Terus kelahi saya dekat mobil. Ini kan keluar dari perbuatan yang tidak baik. Iya Bu. Jangan dimarahi lagi ya. Iya Bu. Di sini untuk pembelajaran pertama ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Kita Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Tanggal? 17 Agustus. Apakah semua negara itu mengakui Indonesia merdeka? Belum Bu. Siapa yang tidak mengakui? Amerika, Belanda, Iya Bu. Inggris. Kenapa tidak mengakui? Karena Belanda bekas jajahan. ya Apakah Indonesia merdeka ada yang setuju? Ada ada. Palestina, Australia, Arab Saudi. Nah, di Indonesia ini kan ada beberapa kali perjanjian mengenai kemerdekaan. Apa saja perjanjian-perjanjian yang bermaksud? Tidak jadi. Apalagi? Gajah Putih. Apalagi? Ya. Ada lagi itu? Satu lagi? Enggak tahu Bu. Baiklah, kita akan membahas mengenai perjanjian Linggarjati. Ada yang tahu perjanjian Linggarjati? Saya Bu. Ya. Perjanjian yang dimana dilakukan di Linggarjati Bu, di bawah dari Gunung Jawa Barat. Empat daerahnya. Iya,
Palu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 April tahun 1946. Tetapi perundingan itu tidak jadi karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Jadi perjanjian Linggarjati itu akhirnya diadakan pada tanggal 10 November tahun 1946 dan perjanjian Linggarjati ini ditandatangani 1 tahun setelahnya, yaitu tanggal 14 Oktober tahun 1947. Perundingan Linggarjati ini didatangi oleh beberapa tokoh dari Indonesia. Ada yang tahu siapa saja? Soekarno. Kenapa tidak termasuk? Tahu. Pihak Indonesia itu diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua dan ditemani oleh Arkadani, Santo Tirtopro, dan Muhammad Rai. Dari pihak Belanda juga dihadiri oleh Wim Sermor sebagai ketua dan ditemani oleh McFan dan Van Woi, ini lagi dari video Hardoi ada. Tiga. belum ya? Ya. Ya. Perjanjian Renville ini juga dihadiri oleh Inggris sebagai moderator, yaitu Lord Kelvin. Jadi perjanjian Linggarjati ini dihadiri oleh 3 negara, yaitu Indonesia, Belanda, dan Inggris, yang diadakan di daerah Linggarjati Kuningan, Jawa Barat. Menurut kalian ada yang tahu isi perjanjian Linggarjati? Belanda menyetujui Indonesia merdeka. Isi perjanjian Linggarjati itu ada 3, yaitu Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah-daerah ini selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dengan membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia. Oposisi ini mengkritik Soekarno-Hatta karena menganggap perundingan ini merugikan Indonesia Serikat atau disebut juga dengan BRIS. Pembentukan BRIS ini akan segera dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Nah, menurut kalian, dari isi perjanjian Linggarjati ini, apakah merugikan atau menguntungkan untuk Indonesia? Merugikan. Merugi. Karena Indonesia hanya diakui secara separuh, sisanya kembali ke Belanda. Ada lagi? Separuh-separuh. Ya? Kenapa seperti itu? Mungkin dari ruginya Indonesia belum mutlak merdeka, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi acuan untuk negara Indonesia untuk lebih semangat gitu Bu, untuk apa tuh keluar dari dunia Belanda Bu. Iya. Ada lagi? Tidak ada Bu. Baiklah. Butir-butir perjanjian ini dilihat secara sepintas merupakan sebuah kerugian karena wilayah Indonesia itu kan bukan hanya Sumatera, Jawa, dan Madura. Tetapi jika dilihat lebih dalam lagi, perjanjian ini sangat menguntungkan karena perjanjian ini merupakan keunggulan kita secara politik karena dengan adanya perundingan ini berarti nama negara Republik Indonesia sudah tercatat dalam hukum perjanjian internasional dan tidak dapat dihapuskan lagi. Setelah perjanjian Linggarjati ini, beberapa negara telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan negara Republik Indonesia. Misalnya, ada yang tahu kira-kira negara mana saja yang sudah mengakui kemerdekaan negara Indonesia? Silakan.
Palestina, Bu, Arab Saudi, Singapura, Ada lagi? Australia. Australia. Australia itu tidak termasuk. Tuh, ada Bu, itu yang tahu. Ada apakah negara-negara yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia? Ada. Yang sangat menentang keras kemerdekaan Indonesia. Ada. Selain Belanda. Amerika. Jepang itu kira-kira termasuk. Prancis, Bu. Prancis. Termasuk. Karena pada tahun itu kita masih dijajah. Ya. Walaupun kita sudah merdeka. Aha. Tuh, itu juga orang. Sekian penjelasan dari Ibu untuk hari ini. Ibu lupa untuk memberitahu bahwa untuk minggu depan ada tugas, yaitu tugasnya dibagi kelompok menjadi 2. Kalian bikin kelompok sendiri atau Ibu yang pilihkan? Sendiri, Bu. Ibu kira aja lah, Bu. Yang mana? Oh, sendiri. Oh iya, sendiri aja. Silakan dulu pilih dulu anggota kelompoknya, nanti baru Ibu kasih tugasnya. Rembuk sama kalian? Udah, Bu. Video loh. Udah, Bu. Sudah. Udah. Jadi siapa yang mau kelompok 1? Saya dengan Teguh. Oke. Kelompok 3 saya sendiri, Bu. Ya, itu sendiri. Kelompok 2 materinya. Ya berarti Baiklah, untuk kelompok 1 materinya yaitu mencari latar belakang tentang perjanjian Grenville. Nah, untuk kelompok 2 yaitu mencari latar belakang tentang perjanjian meja bundar. Dikumpulkan minggu depan, dibentuk ke clipping seperti clipping. baik, Bu. Tutup. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas, silahkan berdoa doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa semua. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, penampilan video dibuat izin dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Topeng